hidup bersaudara. Suatu hari, kepada orang banyak yang ada di sekitarnya, Yesus pernah tanya, "Siapa saudara-saudaraku?" Dan Yesus sendiri menjawabnya, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku." Demikian kata Markus pasal 4 ayat 33 dan 35. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Kain memusuhi dan membunuh Habel saudaranya, bahkan adiknya sendiri, tampaknya manusia itu lebih mudah hidup bermusuhan daripada hidup bersaudara dengan sesamanya. Contohnya, lebih banyak loh orang susah hidup bersaudara dengan sesama yang tak sesuku, seagama, seras, dan segolongan. Makanya tak sedikit orang suka berkata, kalau punya pasangan atau punya mantu, baiknya sih jangan dapat orang yang beda suku, agama, ras, dan golongannya. Nanti repot, banyak masalahnya. Lebih banyak orang Kristen juga sulit hidup bersaudara dengan sesama orang Kristen, tapi yang tak segereja dan tak sealiran. GKI Gunsa, paling tidak setahun sekali, ajak gereja-gereja tetangga yang tak sealiran untuk pelayanan bersama kemasyarakatan. Tapi gereja-gereja yang tak sealiran itu, sejauh saya tahu belum pernah lo ajak GKI Gunsa untuk satupun pelayanan bersama. Memang tidak mudah. Padahal hidup bersaudara itu hidup yang indah. Sebab di dalamnya orang bisa lebih mudah hidup saling mengasihi, saling peduli, dan saling tolong. Contohnya jemaat Kristen pertama setelah Pentakosta pertama. Oh, begitu indahnya hidup bersaudara mereka, sehingga Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 katakan, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Mereka semua bisa hidup tercukupi, hidup damai, hidup sejahtera. Bagaimana kita bisa hidup bersaudara dengan sesama dalam hidup kita? Kata Yesus, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Bagi Yesus, semua orang bisa hidup bersaudara bila mereka mau melakukan kehendak Allah. Lalu, apa kehendak Allah untuk kita lakukan? Kehendak Allah pertama, pikirkan kepentingan orang lain lebih daripada hanya pikirkan kepentingan diri sendiri. Seperti diteladankan oleh hidup Yesus sendiri. Apa yang Yesus teladankan dalam hidupnya ini, kata Rasul Paulus. Dia, walaupun dalam rupa Allah, tidak anggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Melainkan, ia telah kosongkan dirinya. Sangkali kepentingan dirinya sendiri. Ambil rupa seorang hamba, jadi manusia, dalam keadaan sebagai manusia, rendahkan dirinya, taat sampai mati, dan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 6-8. Kita manusia memang biasanya susah untuk hidup bersaudara dengan sesama kita. Karena kita sukanya justru pentingkan diri kita sendiri dan tidak suka sangkali kepentingan diri kita sendiri. Apalagi dengan tulus hati. Seringkali juga kalau dilakukan itu karena terpaksa. Di mana saja, di keluarga, di gereja, di kantor, di masyarakat. Bila ada kepentingan diri sendiri, orang lebih mudah bertengkar, saling bermusuhan daripada saling bersaudara. Sebaliknya, bila ada kepentingan orang lain, orang lebih mudah saling bersaudara daripada saling bertengkar dan saling bermusuhan. Kehendak Allah yang kedua, kerjakan kasih. Jangan cuma khotbahin kasih, apalagi benci dan musuhi orang lain. Yesus tak cuma ajarkan kasih, tapi lebih dari itu ia kerjakan kasih dengan banyak berbuat baik, banyak tolong orang susah dan menderita. Sebaliknya, para ahli Taurat hanya ajarkan kasih, tapi hidup mereka penuh kebencian dan permusuhan, utamanya kepada Yesus. Dalam hidup sehari-hari, kasih itu
biasanya orang rasakan dalam segala perbuatan baik yang tulus, tanpa pilih kasih, tanpa utamakan pamrih. Karena itu, dimanapun ada kasih, di sana selalu bisa ada hidup bersaudara. Tapi di mana tidak ada kasih, di sana juga tidak ada hidup bersaudara. Sebab yang ada justru adalah kebencian dan permusuhan. Menarik loh, pada hari Rabu 2 Juni 2021 yang lalu, telah dikenang oleh keluarganya, juga oleh begitu banyak orang dari berbagai kalangan, Kristen, bukan Kristen, seorang bapak, almarhum Uripto Wijaya, seorang pengusaha sukses Kristen yang meninggal 2 bulan sebelumnya. Yang menarik adalah kesaksian banyak orang tentang hidupnya yang bersaudara dengan begitu banyak sesama. Mengapa? Ini sebabnya. Ia pentingkan sesamanya, bukan dirinya sendiri saja. Semboyan hidupnya sebagai pengusaha, boleh kerja cari uang, tapi jangan pernah serakah. Harus pikirkan orang lain juga yang berusaha. Ya, juga banyak berbuat baik kepada banyak orang. Karena prinsip hidupnya, kalau saya sejahtera, orang lain juga harus ikut merasakannya. Dan ia menolong banyak orang hidup sejahtera. Kristen, bukan Kristen. Ia hidup bersaudara dengan sesamanya mulai dari perusahaannya sendiri. Teladan hidupnya seperti perkataannya. Perusahaan saya itu seperti keluarga, katanya. Makanya setiap karyawan saya anggap anak, bukan karyawan. Ya, seperti Yesus, seperti almarhum Bapak Uripto Wijaya. Bila mau pentingkan sesama, berbuat baik kepada mereka, tanpa pilih kasih, tanpa utamakan pamrih, kita pun pasti bisa hidup bersaudara dengan sesama kita. Siapapun sesama kita itu di dalam hidup kita. Amin.